رسول الله صلى الله عليه وذريته وآل بيته الطاهرين خصوصا إلى ساداتنا العلويين ومشايخنا الصبنديين المحسنين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من الأولياء والشهداء والصالحين خصوصا إلى خصوصا لمعنى في هذا الكتاب وإلى الحبيب المحبوب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah silaturahmi Majelis Zikir yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia taufik dan hidayah serta inayahnya jualah. Pagi hari ini hari Jumat kembali kita diberikan kesempatan oleh Allah, dipilih oleh Allah sehingga kita bisa hadir ke majelis acara kita seperti biasa, yaitu bersilaturahmi kita isi dengan majelis ta'lim. Mudah-mudahan berataan kita senantiasa karunia, limpahan taufik dan hidayah serta inayahnya dicurahkan Allah kepada kita berataan, dipanjangkan umur, disehatkan badan, diluaskan rezeki yang halal, dikabulkan segala hajat kita dunia dan akhirat. Semoga Allah memberikan ampunan atas salah dan dosa kita. Semoga Allah memberikan ampunan atas salah dan dosa kedua orang tua kita. Semoga Allah memberikan ampunan atas salah dan dosa guru-guru kita. Semoga Allah memberikan kesembuhan dengan segera yang lagi sakit. Semoga Allah mengangkat setiap kesusahan, Allah berikan jalan keluarnya, dan semoga apa yang kita hajatkan, apa yang kita mohonkan, apa yang kita niatkan, tidaklah kita keluar daripada tempat ini terkecuali semua hajat kita dunia dan akhirat dikabulkan, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akhir hayat kita berataan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa tercurah keharibaan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut sampai nantinya hari kiamat. Jamaah silaturahmi yang dimuliakan Allah, nanti sesudah acara kita ini diminta kepada kita berataan nanti bertahlil yang mana pahalanya dihadiahkan kepada almarhumah Hajjah Darituti binti Abdul Mu'in atau yang kita kenal Ibu Indang. Jadi acara ini jam 7 insyaallah kita bertahlil, pahalanya dihadiahkan kepada Ibu Indang atau Hajjah Darituti. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bidarain amin. Sambungan majelis taklim kita minggu yang telah tiba. Dan kata Syekh Ibnu Ubaid rahimahullahu ta'ala dalam syarah hikam, wa'lam annahu qad warada fil kitabi was sunnati min fadlil ilmi wal ulama'i ma la yuhsa kasratan wa la yurja usul jalika illa liman sahhat minhu niyatuhu wa sihhatu
niyatihi bijalika ayyakuna araduhu fihi talaba maradatillahi ta'ala wasti'malahu bima yanfa'u indahu wa isyaratal khuruji an julumatil jahli ila nuril ilmi fahadihi niyatus sahihatu hiyallati tuhmadu ala akibatiha ajilan wa tujtana samaratuha bi ta'atillahi ajilan. Artinya ini kita masih tentang fadilat menuntut ilmu bermanfaat. Masih ketahui olehmu bahwasanya telah datang di dalam Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam daripada kelebihan ilmu dan ulama, barang yang tiada terhingga banyaknya dan tiada diharap hasil yang demikian itu melainkan bagi orang yang sah daripadanya niatnya. Dan sah niatnya pada yang demikian itu adalah dengan dikehendakinya dalam menuntut ilmu itu, menuntut akan Allah Ta'ala, yaitu mengerjakan taat dan menjauhkan maksiat, dan lagi diamalkannya ilmunya pada yang memberi manfaat padanya, dan lagi isyarat keluar daripada kalam jahil kepada terang ilmu. Maka itulah niat yang sahih yang dipuji atas kemudiannya itu di dalam akhirat dan dapat faedahnya di dalam taat akan Allah Ta'ala di dalam dunia. Kita ulang. Artinya ketahuilah olehmu bahwasanya telah datang di dalam Al-Quran dan hadis tentang kelebihan ulama dan ilmu. Artinya banyak dalil Al-Quran dan hadis tentang fadilat keutamaan ilmu dan ulama. Barang yang tiada terhingga banyaknya, maksudnya banyak benar Al-Quran, hadis menjelaskan tentang keutamaan ilmu dan keutamaan ulama. Itu maksudnya. Jadi banyak hadis dan Quran menjelaskan tentang keutamaan ilmu dan keutamaan ulama. Nah, kemudian dan tiada diharap hasil yang demikian itu melainkan bagi orang yang sah daripada niatnya. Nah, tidak akan mendapatkan hasil keutamaan ilmu dan ulama itu terkecuali dia mempunyai niat yang sah. Tadi masalah ilmu, masalah ulama diterangkan banyak benar keutamaannya tuh. Akan tetapi kada bisa berhasil untuk mendapatkan keutamaan ilmu dan keutamaan ulama kalau kada mempunyai niat yang baik, kada mendapatkan hasil yang baik tatkalanya tidak mempunyai niat yang bagus. Ya, jadi banyak manfaat, banyak keutamaan ilmu dan ulama itu disertai dengan niat yang sah. Berarti ada ilmu itu
kada mendapatkan keutamaan dan kada mendapatkan fadilat. Begitu juga ulama selagi akan datang keterangan. Dan sah niatnya yang demikian itu adalah dengan dikehendakinya dalam menuntut ilmu itu menuntut akan Allah, yaitu mengerjakan taat dan menjauhi maksiat. Nah, berhasil bahasa kitanya itu untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ulama yang mempunyai keutamaan, tatkala dia itu yang demikian ilmu atau ulama itu tadi akan mendapatkan hasil karena dia dengan ilmu untuk taat kepada Allah, bahasa kitanya melaksanakan perintah Allah dan menjauhkan daripada maksiat. Nah, amun inya kaya itu berarti orang ilmu yang dia peroleh tadi mendapatkan keutamaan. Kemudian ulama yang demikian mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Jadi ilmunya itu tadi akan mendapatkan nilai keutamaan karena dia dengan ilmu itu untuk menuntut akan ridhonya Allah. Dengan ridhonya Allah, ia berusaha untuk taat kepada Allah dan menjauhi maksiat atau meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Tatkala orang nang menuntut ilmu tadi tujuannya untuk menuntut ridha Allah, kemudian untuk taat kepada Allah, kemudian untuk menjauhi maksiat, maka orang itu akan menghasilkan apa yang dikatakan tadi, yaitu mendapatkan manfaat dan lagi diamalkannya. Nah, jadi ilmunya tadi sesudah mengetahui lalu diamalkan pada yang memberi manfaat padanya, dan lagi isyarat keluar daripada kalam jahil kepada terang benderang. Artinya dengan adanya ilmu itu adalah menjadikan isyarat dia keluar daripada kegelapan menuju ke terang benderang di dalam keilmuan. Maka itulah niat yang sahih. Nah, tatkala nangka itu orang tadi itu bujur niatnya nang bujur itu bahasa kita. Itulah niat nang paling bujur bahasa kitanya. Itulah niat yang sahih bagi orang nang menuntut ilmu tadi, yang dipuji atas kemudian itu di dalam akhirat dapat faedahnya, dan di dalam taat akan Allah di dunia dia akan mendapatkan juga. Nah, jadi bahasa kitanya tatkala orang itu menuntut ilmu, kemudian ilmunya itu dengan niat yang baik untuk supaya bisa takut lawan Allah, taat perintah Allah, menjauhi larangan Allah, maka orang itu dengan niat yang demikian, maka niatnya yang sahih. Itu niatnya bujur bahasa kitanya tuh, itu nang bujur niatnya. Tatkala orang punya yang demikian itu, maka dia meraih nilai akhirat dan dia meraih faedah nilai di dalam dunia. Bahasa kitanya itu ringkasnya, orang yang demikian di dunia dia mendapatkan faedah, di akhirat pun juga dia mendapatkan
faidah. Tatkala ilmu yang dia tuntut tadi dengan niat yaitu menuntut untuk takut kepada Allah, mencari keridhaan Allah, kemudian taat, kemudian menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, ilmunya diamalkan. Nah, orang itu akan mendapatkan faidah baik di dunia dan di akhirat. Nah, ini bersidin tentang fadilat menuntut ilmu yang bermanfaat. Maka orang itu akan meraih keberuntungan di dunia dan keberuntungan di dalam negeri akhirat. Nah, jadi kalau dikatakan oleh para ulama, para guru-guru, orang yang melaksanakan ibadah kepada Allah yang mana itu untuk kepentingan negeri akhirat pun juga dia akan mendapatkan manfaat di dalam dunia. Artinya, tatkala dia melaksanakan ibadah lawan Allah, yang demikian itulah adalah tujuannya akhirat, Allah tidak akan menyia-nyiakan orang itu di dunia pun dia akan mendapatkan faidah. Bahasa kitanya bertanam. Guru-guru menyebutkan orang beramal untuk akhirat itu seperti orang berumah. Orang berumah menanam benih ditanam juga akan mendapatkan selain daripada benih rumput pun juga tumbuh. Tapi kalau rumput saja rumahnya kan ditanami lawan benih pasti kada berhasil, kada pacangan mengatam. Jadi apabila orang itu berumah selain benih rumput pun juga tumbuh. Begitulah tatkala dia beramal untuk akhirat, dunia pun dia raih. Itu bahasanya. Jadi kalau kita beramal untuk kepentingan akhirat, dunia pun kita akan mendapatkannya. Satu di antara keterangan tentang manfaat menuntut ilmu pengetahuan agama yang bermanfaat. Nah, jadi Josidin tadi hendaknya lah mempunyai niat, yang mana niat itu untuk menuntut keridhaan Allah, taat kepada Allah dengan ilmu tadi, kemudian menjauhi maksiat karena dengan ilmu tersebut. Sudah itu lalu dia mengamalkan. Dan kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala pada permulaan kitab Bidayatul Hidayah, in kunta taqsidu bi talibil ilmil munafasata ayyil mugalabata wal mubahati ayyil mufakharata wat taqadduma alal aqrani lata wujudin nasi ilaika wa jam'a khutamid dunya fa anta sa'in fi hadmi dinika wa ihlaki nafsika wa bai'i akhiratika bid dunyaka. Kemudian wasabkatuka khasiratan wa tijaratuka ba'iratun wa mu'allimuka mu'inun laka ala isyanika wa syarikun laka bi khusratika wa huwa kaba'i sayfi min qati'i tariqin wa man a'ana ala maksiatin walau bisadri kalimatin kana syarikan lahu biha. Artinya, maka ketahui olehmu
bahwasanya jika engkau kehendaki dengan menuntut ilmu itu akan bersedap-sedap dan bermegah-megah dan terdahulu atas orang yang sama-samamu, dan supaya cenderung mereka manusia kepadamu dan menghimpunkan kekayaan dunia. Nah, kaya itu orang pernah menuntut ilmu tujuannya secara umum adalah secara umum aja kesimpulan nang bermegah-megah menuntut ilmu tujuannya tuh hendak harap dihargai oleh manusia. Nah, secara umum, nah, amun orang tuh menuntut ilmu kayak itu, niscaya engkau menguasai pada meruntuhkan akan agama. Nah, jadi menuntut ilmu ini kan kita belajar ini lah. Kita belajar di dalam kitab ini, kata Imam Ghazali sini menyampaikan kita menuntut ilmu itu jangan untuk kepentingan dunia. Itu bahasa pendeknya. Jangan mencari untuk kepentingan dunia. Amun ikan sekolah dan kayak itu, kini kamu jadi apa? Nah, itu maksudnya tuh. Jadi apa kaina? Amun sekolah kayak itu, kamu kini jadi apa kaina? Nah, yang dimaksudnya tuh kesimpulannya tuh kayak itu. Sekolah mengaji agar mencari urusan dunia. Nah, biasa kesimpulannya itu, maka sebenarnya ikan itu ujar sidin adalah meruntuh agama ikan juga. Nah, jadi mengaji, menuntut ilmu kalau hanya sekedar untuk kehidupan dunia, kan kada sekolah ini kita kada kawa, kan kada sekolah ini kita kada kawa, kan kada sekolah ini kita kada pacangan. Kesimpulannya kada pacangan kita ikan nyaman kita di dunia nih. Nah, kayak itu tuh maksudnya tuh. Nah, orang kayak itu misalnya mencari ilmunya, maka sebenarnya orang itu hal keadaannya meruntuh agama. Menyakannya lo, kebanyakannya terselisih aku ini jauh ini lo. Nah, itulah. Kalau kita pelajari tentang ilmu tauhid, maka tidak ada keraguan tentang kehidupan kita di masa akan datang. Kenapa? Karena sudah ditentukan oleh Allah bahwasanya kehidupannya seperti ini. Tatkala itu terjadi, maka seekor orang pun tidak akan mampu untuk menolak dan meraihnya. Kalau sudah ditentukan oleh Allah, makanya dengan demikian janganlah mencari ilmu itu untuk bermegah-megah. Mau ikan seolah kainnya kita ikan percaman. Nyaman lo ikan lo, bisi ini, bisi itu, misalnya tujuannya untuk bermegah-megah di dunia ini aja. Kadang-kadang kayak tadi, supaya takut lawan Allah, supaya kuat beribadah kepada Allah, supaya bisa meninggalkan maksiat. Kadang-kadang kayak itu. Nah, maka orang itu sebenarnya pada hakikatnya orang itu adalah meruntuh agama dan membinasakan dirimu. Dan ujian sidin selain agama ikam dan runtuh bagi ikam, dirimu akan binasa. Coba orang itu kada berisi ilmu agama, kalau inya berisi ilmu untuk keduniaan saja, binasa dirinya. Yang dimaksud binasa dirinya tadi dengan kada bisi ilmu pengetahuan agama, kemungkinan yang ditegah
yang dilarang tagawi, yang disuruh tinggalkan, itu mengakibatkan menjadi binasa. Jam berapa Ahmad? Jam berapa? Jam 7 kalau 5 menit. 5 menit lagi lah. 5 menit lagi. Pas saya tuntung ini. Dan membinasakan dirimu, dan engkau telah menjual akhiratmu dengan dunia. Jadi ujar sidin menikam dosa Allah untuk kepentingan dunia dan bermegah-megah aja. Ketahuilah sebujurnya ikam itu ujar sidin sebenarnya menjual agama untuk dunia. Maka perjualanmu itu rugi, dan perniagaanmu itu tiada laku. Bahasa kitanya ini kada berharga, kada harganya. Agama dijual untuk meraih dunia. Kada harganya biasanya tuh. Kada payu kamu menjual kayak itu. Artinya kada payu itu kada ada artinya menjual dunia ini menghapus menjual dunia, menjual akhirat untuk kepentingan dunia. Percuma. Dan orang yang mengejar akan dikau itu menolong bagimu atas maksiat dan menyangutui ia akan dikau di dalam kerugian. Maksudnya orang punta-punta tilang lawan ikam itu masalah urusan dunia tadi. Nah itu jadi sidin. Nah, itu orang-orang yang menolong lawan ikam dan maksiat. Gitu. Rugi tupang dah itu bang. Dan yaitu seperti menjual pedang. Nah jadi orang menuntut agama, mengaji ilmu agama, tapi agama ini dijualnya untuk kepentingan dunia. Nah, ujar sidin itu dimisalkan sidin seperti orang yang berjual pedang kepada perampas, menjual perampok, bunuh diri kan itu loh. Bahasa kasarnya itu bunuh diri. Menjuali parang lawan si perampok kan bunuh diri loh. Udah tahu dia perampok dijuali parang, semua bunuh diri. Nah itu bunuh diri ngarannya bahasa kitanya loh. Menjuali perampok tuh, menjuali perampok parang dijual kalau perampok itu sampai bunuh diri ngarannya. Hadangan ambil duitnya tuh ngarai rasa sugih udah. Habis itu dibunuhnya lagi. Iyalah itu pahadangan kita hidup di dunia dinilai kita nyaman. Wah sahabat kecukupan sudah mati selesai udah. Dan yang demikian itu adalah perbuatan maksiat. Nah itu adalah bahasa kasarnya tuh ilmu agama dijadikan alat untuk meraih di dunia. Dijadikan alat bahasa guru-guru kita itu adalah kurang lebih demikian. Jadi mau umpamakan agama untuk dirinya. Orang kadang itu diri dikorbankan untuk agama. Ini kadang agama dikorbankan untuk kepentingan diri. Ya seperti itulah. Kias saja yang lain hidup untuk agama, hidup untuk dakwah kepada Allah. Jangan dakwah dijadikan kehidupan. Jangan dijadikan dakwah menjadikan kehidupan dirinya aja. Ya. Hidup untuk berdakwah. Kias lain. Hidup untuk ini bukan misalnya kita di masjid hendaknya lah hidup untuk masjid, jangan masjid dijadikan untuk kehidupan. Amalnya kayak itu ya tadi Pak
kasnya sekian, kasnya sekian, kasnya sekian. Kenapa? Karena masjid dijadikannya untuk kehidupan. Aminah. Akan tetapi seharusnya hidup ini, diri kita ini kita persembahkan untuk agama. Hidup kita ini kita persembahkan untuk umat. Hidup kita ini kita persembahkan untuk kepentingan orang banyak. Jangan kepentingan orang banyak menjadi kehidupan. Makanya itulah yang terjadi ini kan, orang dikorbankan untuk dirinya. Itulah yang terjadi di saat ini. Dan barang siapa yang menolong akan seseorang atas berbuat maksiat, dan jikalau dengan setengah perkataan sekalipun, maka adalah ia menjadi sekutu di dalamnya. Jadi biar sedikit, nah apakah bila orang maksiat? Aduh, apanya kah bila maksiat? Misalnya ada nama nolong maksiat tadi, sekalipun sapanggal bahasa nya dapat, apalagi banyak benarnya. Barangan apakah? Misalnya orang bermaksiat, adakah kali lampu? Ada kita buat dia tuh. Orang bermaksiat, adakah bola lampu? Ada maksudnya ada itu menduki, maksudnya sama tuh tuh. Apabila takayun di dalam maksiat, maka orang itu sekalipun sedikit, sama orang itu membentuk orang maksiatnya. Jadi kalau maksiat sekecil apapun, jangan hendak umpat. Kenapa? Karena yang sedikit itu tetap dinilai. Tak buat orang nang mandukun. Nah, jadi misalnya orang melaksanakan maksiat, minta izin, diberi izin. Nah, karena tuh dari itu orang melaksanakan maksiat, orang minta pendapat setuju, tahu tuh juga tuh. Sekalipun berumur paraha kada bisa suara tetap tahu tuh. Nah, jadi apapun yang jatuh kepada maksiat, sesuatu yang sifatnya membantu, bersamaan orang itu mendapatkan nilainya. Nah, itulah majelis taklim kita pada hari ini tentang ilmu yang didapat hendaknya lah dia gunakan untuk akhirat. Jangan ilmu didapat digunakan ditukar akhirat untuk dunia. Demikian, mudah-mudahan ini menambah ilmu pengetahuan lawan kita beritaan, sehingga kita bisa terhindar daripada orang-orang yang rugi, dan semoga kita mendapat orang yang beruntung dari dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikian atas perhatian, ucapkan terima kasih. Salah hilaf mohon maaf. Kita bertahlil, pahalanya dihadiahkan kepada nama Hajjah Dartuti binti Abdul Mu'in. Semoga almarhumah mendapatkan rahmat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada hadiniyah wa ila habibil mahbub Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fatihah.